kebanyakan jatuh itu bukan cuma kecelakaan biasa loh. Tubuh kita itu kasih sinyal, tapi seringnya kita nggak sadar. Setelah usia 60 tahun, sinyal-sinyal ini makin sering muncul. Sedikit goyang waktu naik trotoar, atau sedikit pusing waktu bangun. Ini semua petunjuk yang nggak boleh kita abaikan. Kalau kamu cepat tanggap, masih ada waktu buat bertindak. Hari ini, kita akan sama-sama cari tahu 5 tanda sederhana buat bantu kamu seimbangkan diri lagi dan merasa percaya diri di setiap langkah. Tanda pertama, kamu butuh pakai tangan untuk mendorong diri saat mau berdiri. Gerakan ini, yang mungkin terlihat biasa saja sehari-hari, sebenarnya adalah petunjuk penting seberapa kuat tubuhmu. Gerakan yang kelihatannya tidak berbahaya ini seringkali menunjukkan kalau kakimu mulai kehilangan kekuatan, terutama otot-otot yang menopang berat badanmu dan menjaga kamu tetap stabil. Banyak orang berpikir ini cuma karena lelah atau kursinya terlalu rendah, tapi seringkali ada hal lain. Ini bisa berarti otot-ototmu melemah. Kadang bahkan sebelum kamu sadar, ada tanda-tanda lain. Bersandar pada tangan berarti kamu kurang menggunakan paha depan dan bokong. Padahal, otot-otot ini sangat penting untuk menjaga keseimbanganmu. Otot-otot ini seperti tiang penyangga kemampuanmu untuk bergerak dan mandiri. Semakin sedikit kita menggunakannya, semakin lemah mereka. Ini seperti lingkaran setan. Kelemahan membuat kita kurang bergerak, dan kurang bergerak membuat kita semakin lemah. Coba deh, lain kali, berdiri pelan-pelan, jangan terburu-buru dan kendalikan gerakannya. Luangkan waktu sejenak untuk merasakan setiap bagian gerakan. Letakkan kakimu rata di lantai, condongkan badan ke depan, lalu dorong dirimu dengan kakimu. Dengan begitu, kamu akan lebih baik menggunakan otot paha dan bokong. Tantangan kecil ini memberitahumu banyak tentang kekuatan ototmu. Bahkan kesulitan kecil saat berdiri bisa jadi tanda peringatan yang tidak boleh diabaikan. Kalau kamu merasa sulit, tidak apa-apa. Yang penting adalah menyadarinya dan terus berusaha. Setiap usaha itu penting, sekecil apapun kelihatannya. Tarik napas dalam-dalam sebelum berdiri dan bayangkan gerakannya di pikiranmu. Memikirkan gerakan sebelumnya membantumu lebih baik dan memperkuat hubungan antara otak dan ototmu. Setiap usaha mengirimkan pesan baik ke otakmu. Aku bisa melakukannya. Kepercayaan diri ini terbangun sedikit demi sedikit dengan setiap keberhasilan kecil, seperti kata pepatah, pelan-pelan asal selamat. Kalau kamu sering butuh bantuan, ingatlah untuk menguatkan kakimu dengan latihan sederhana, seperti naik tangga atau melakukan setengah squat. Beberapa menit saja, setiap hari bisa membuat perbedaan besar dalam jangka panjang. Tidak ada kata terlambat untuk kembali bugar. Yang penting adalah memulai, tidak peduli berapa usiamu atau bagaimana kondisi fisikmu saat ini. Berdiri tanpa menggunakan tangan lebih dari sekadar kegiatan sehari-hari. Ini adalah simbol kemandirian, kepercayaan diri, dan keutuhan. Ini adalah tes berharga untuk keseimbanganmu. Keseimbangan sangat penting untuk menghindari jatuh dan membuatmu tetap aktif lebih lama. Seperti kakek nenek kita yang naik sepeda sampai usia lanjut. Mulailah perlahan, sesuai kecepatanmu. Yang penting adalah melakukannya secara teratur dan sabar. Kamu akan lihat, kepercayaan diri akan kembali dengan latihan. Setiap langkah maju, sekecil apapun, adalah kemenangan melawan waktu dan kurangnya gerakan.
Tanda kedua, keraguan saat berjalan. Momen berhenti sejenak itu, ketidakpastian sebelum melangkah, sama sekali tidak sepele. Seringkali, itu menunjukkan perubahan halus dalam caramu merasakan keseimbangan dan kepercayaan dirimu. Keraguan ini sering berarti kamu mulai kehilangan kepercayaan pada keseimbanganmu. Kamu merasa setiap langkah membutuhkan perhatian lebih dari sebelumnya, seolah-olah tanah bisa mengejutkanmu kapan saja. Kamu maju, lalu berhenti, seolah-olah setiap langkah harus diperiksa. Terkadang kamu terpaku, melihat ke lantai, mencari cara terbaik untuk melangkah tanpa risiko. Terkadang, itu adalah jeda sebelum pintu atau saat berblok. Momen berhenti ini sering terjadi saat kamu harus melewati ambang pintu, menghindari furnitur, atau menaiki tangga. Di lain waktu, itu adalah ketakutan tersandung, terutama di permukaan yang tidak rata atau tangga. Bahkan karpet sederhana atau satu anak tangga bisa terasa seperti rintangan besar. Kehati-hatian ini bisa membatasi apa yang bisa kamu lakukan sendiri. Karena takut jatuh, terkadang kamu mungkin bergerak lebih sedikit, yang bisa membuatmu semakin kehilangan kepercayaan diri. Tapi ada cara sederhana untuk mendapatkan kembali kepercayaan dirimu. Fokuslah pada satu titik di depanmu, dan berjalanlah perlahan, dengan mantap. Luangkan waktu untuk menarik napas dalam-dalam sebelum mulai bergerak. Memilih titik tetap di kejauhan, membantu menjaga pandangan dan postur tubuh tetap stabil. Ini membantumu mengangkat kepala dan melihat rintangan di jalanmu dengan lebih baik. Otakmu akan lebih baik dalam memprediksi setiap gerakan. Dengan menjaga postur tubuh tegak dan melihat ke depan, kamu memberikan informasi yang dibutuhkan tubuhmu untuk bergerak dengan lebih aman. Saat berjalan dengan hati-hati, seolah-olah kamu berjalan di atas telur. Letakkan tumit terlebih dahulu, lalu putar kaki ke depan. Teknik sederhana namun efektif ini membantumu mengontrol setiap langkah dengan lebih baik dan mengurangi kemungkinan kehilangan keseimbangan. Cara berjalan yang terkontrol ini membantu membatasi goyangan. Ini memungkinkanmu merasakan tanah di bawah kakimu dan mendistribusikan berat badanmu dengan lebih baik di setiap gerakan. Jangan menghakimi dirimu sendiri. Keraguan ini adalah sinyal, bukan kelemahan. Itu hanya berarti tubuhmu memintamu untuk lebih memperhatikan caramu bergerak. Berjalan dengan tongkat atau alat bantu jalan bisa membantumu mendapatkan kembali kepercayaan diri. Alat-alat ini ada untuk membantumu, bukan untuk mengingatkanmu akan kelemahan apapun. Siapkan ruang hidupmu untuk menghindari rintangan. Lingkungan yang rapi, tanpa karpet licin atau barang-barang berserakan, sangat mengurangi risiko jatuh. Lakukan praktik kesadaran ini secara teratur. Semakin sering kamu berlatih, semakin tubuhmu akan kembali ke keseimbangan dan stabilitas yang baik. Hanya butuh beberapa menit sehari untuk memperkuat koordinasimu. Bahkan latihan keseimbangan kecil, seperti berdiri dengan satu kaki atau berjalan dalam garis lurus, menunjukkan manfaat yang jelas. Ini adalah cara yang tenang, namun efektif untuk berlatih. Seiring waktu, kamu akan menyadari bahwa keraguanmu berkurang dan kepercayaan dirimu kembali. Setiap langkah berarti, bahkan peningkatan terkecil pun penting dan patut dirayakan. Berjalan berarti menemukan kembali kegembiraan bergerak tanpa takut jatuh. Itu juga berarti mendapatkan kembali kebebasan untuk bergerak, menikmati setiap momen, dan menikmati kepercayaan diri yang baru ditemukan di setiap langkah.
Tanda ketiga, kamu selalu pakai pegangan tangga setiap naik atau turun tangga. Kebiasaan ini, yang sebenarnya untuk perlindungan, seringkali menunjukkan kalau kamu mulai kurang percaya diri dengan keseimbanganmu. Rasanya seperti penari yang tiba-tiba tidak percaya lagi pada kakinya. Kalau kamu terus-menerus bergantung pada pegangan tangga, itu artinya kamu membiarkan sesuatu yang lain membantumu tetap seimbang, seperti anak kecil yang berpegangan tangan pada ibunya. Lama-kelamaan, ini bisa membuat otot-otot yang seharusnya menopangmu jadi lemah, seperti seniman yang berhenti berlatih. Luangkan waktumu dan rasakan setiap anak tangga di bawah kakimu, seperti seorang sommelier yang menikmati anggur berkualitas. Coba letakkan tanganmu di pegangan tangga tanpa menggenggam terlalu erat, seperti sentuhan ringan, bukan genggaman yang kuat. Fokus pada bagaimana kakimu merasakan anak tangga, seperti seorang penjelajah yang menemukan tanah baru. Letakkan tumitmu dulu, lalu perlahan-lahan gulingkan ke depan ke ujung jari kaki, dengan keanggunan seorang penari. Kalau kamu takut jatuh, minta seseorang menemanimu. Tidak ada salahnya meminta bantuan, seperti teman perjalanan yang baik. Tujuannya bukan untuk berhenti memakai pegangan tangga, tapi untuk mendapatkan kembali kepercayaan diri pada kemampuan keseimbanganmu, seperti koki yang menemukan kembali resep sempurna mereka. Latih keseimbanganmu di anak tangga yang rendah, naik dan turun perlahan, seperti belajar tarian baru. Latihan sederhana ini membangunkan otot-otot kakimu, seperti kopi di pagi hari. Nanti, pegangan tangga akan ada di sana untuk membantumu, bukan sebagai keharusan, seperti teman setia yang membantumu saat dibutuhkan. Kepercayaan dirimu akan kembali, langkah demi langkah, seperti musim semi setelah musim dingin. Menggunakan pegangan tangga itu bukan hal yang buruk. Itu adalah tanda untuk menguatkan dirimu dan menjadi lebih mandiri, seperti anggur yang semakin tua, semakin baik. Tanda keempat, berputar menjadi kurang stabil. Hal ini sering terabaikan, padahal sangat penting untuk mobilitas kita sehari-hari. Berputar bukan hanya sekadar mengubah arah. Ini adalah ujian nyata bagi telinga bagian dalam, penglihatan, dan otot-otot yang menjaga keseimbanganmu. Semuanya bekerja sama untuk memastikan keseimbanganmu. Mungkin kamu merasa kehilangan keseimbangan jika berputar terlalu cepat, atau perlu melangkah sedikit lebih jauh untuk menstabilkan diri. Ini bisa jadi menjengkelkan, tapi ini adalah sinyal penting yang diberikan tubuhmu. Ketidakstabilan ini berarti tubuhmu membutuhkan lebih banyak waktu untuk beradaptasi. Penting untuk memperhatikan sinyal-sinyal ini dan jangan mengabaikannya. Luangkan waktu sebentar, lalu berputar perlahan. Jeda singkat ini memungkinkan tubuhmu untuk bersiap menghadapi gerakan. Sebelum berputar,
Berhenti, lihat kemana kamu ingin pergi, lalu berputar dengan lembut. Ini membantumu bersiap untuk bergerak dan mengurangi kemungkinan jatuh. Jika kamu merasa perlu, letakkan tanganmu di dinding untuk keamanan ekstra. Memiliki pegangan dapat memberimu kepercayaan diri yang diperlukan untuk berputar tanpa merasa tidak aman. Berputar di tempat dengan sedikit mengangkat tumit membuat gerakan lebih lancar. Ini melibatkan otot-ototmu dengan lebih baik. Latih gerakan ini setiap hari, mungkin saat kamu di dapur atau di ruang tamu. Semakin sering kamu melakukannya, semakin kamu akan membangun kepercayaan diri dan keseimbangan. Semakin kamu melakukannya dengan kesadaran, semakin tubuhmu akan terbiasa. Hadir dan mengulang gerakan adalah kunci untuk meningkatkan stabilitas. Jika kamu sering merasa sempoyongan atau pusing, bicarakan dengan doktermu. Penting untuk memahami penyebab gejala-gejala ini. Berputar juga berarti melatih koordinasi antara bagian atas dan bawah tubuh. Sinergi ini sangat penting untuk bergerak dengan lancar dan aman. Latihan sederhana, berdiri, putar kepala dengan lembut, lalu bahu, dan terakhir pinggul. Ini membangkitkan kesadaran spasialmu dan membantumu merasa lebih hadir dalam tubuhmu. Seiring waktu, kamu akan mendapatkan kembali stabilitasmu saat mengubah arah. Latihan teratur akan membuatmu merasa lebih yakin dengan kemampuanmu. Kamu akan bisa bergerak, berputar, bahkan menari, tanpa rasa takut. Kegembiraan bergerak bebas sudah di depan mata. Menjaga stabilitas dimulai dengan kesadaran akan caramu bergerak. Dengan memperhatikan setiap gerakan, kamu akan memperkuat keseimbangan dan kepercayaan dirimu. Tanda kelima, berdiri diam menjadi lebih sulit. Badanmu sedikit bergerak-gerak. Ini tanda kalau keseimbangan saat berdiri mulai menurun. Berdiri diam itu butuh usaha lebih dari yang kamu kira. Coba deh berdiri diam beberapa detik, dekat dengan sesuatu yang kokoh yang bisa kamu pegang. Perhatikan bagaimana berat badanmu berpindah dari satu kaki ke kaki lainnya. Gerakan kecil yang alami ini, kalau terlalu sering, itu tandanya kamu mulai kehilangan keseimbangan. Tanda ini sering muncul waktu kamu lagi antre atau berdiri tanpa pegangan. Untuk memperbaikinya, berdirilah dengan kaki selebar bahu, dekat dengan perabot yang kokoh. Pejamkan matamu beberapa detik,
lalu buka lagi. Latihan ini bantu indera keseimbanganmu dan kuatkan otot-otot dalam yang menopangmu. Mulai dengan waktu singkat, lalu tingkatkan pelan-pelan. Dengan latihan, badanmu akan belajar mengelola gerakan kecil dengan lebih baik. Stabil saat berdiri adalah dasar untuk semua gerakan lainnya. Semakin kamu melatihnya, semakin percaya diri kamu. Merasa stabil, meskipun cuma beberapa detik, bisa mengembalikan kepercayaan diri. Setiap kemajuan kecil itu penting, sekecil apapun itu. Nah, ini dia kabar baiknya. Keseimbanganmu bisa membaik. Bahkan setelah kamu mencapai usia 60 tahun, tubuhmu punya kemampuan adaptasi yang luar biasa kalau kamu memberinya rangsangan yang tepat. Mulailah hari ini dengan latihan yang sangat sederhana. Berdiri di dekat tempat berpegangan yang kokoh, angkat satu kaki, dan coba tahan posisi itu selama beberapa detik. Kebiasaan kecil ini, kalau dilakukan setiap hari, akan membangunkan otot-otot terdalammu dan mempertajam komunikasi antara tubuh dan otakmu. Kamu tidak butuh peralatan gym, hanya butuh sedikit konsistensi. Menemukan kembali keseimbangan berarti menemukan kembali kemandirianmu. Bisa berjalan tanpa khawatir, dengan kebebasan yang sama seperti berjalan-jalan di tepi pantai, akan memberimu dorongan kepercayaan diri yang luar biasa. Kalau kamu ingin tahu lebih banyak dan menemukan tips lainnya, ada panduan praktis di tautan di bawah ini. Mari kita temukan kembali kegembiraan bergerak, tanpa rasa takut dan kebebasan untuk menikmati setiap momen, seperti menikmati secangkir kopi di kafe.